Pramudita Alvina Damayanti. Di sini kita kedatangan tamu spesial guys, yaitu ketua himpunan kita. Silakan. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Helmiaya dan sekarang menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Fisika periode 2022 hingga 2023. Gitu. Oke kak, kita mau tanya-tanya nih seputar. Panggil Hel aja. Oh oke, Helmi ya. Yes. Oke, kita mau tanya-tanya nih kak seputar organisasi. Oke. Tapi sebelum itu saya mau tanya, akhir-akhir ini tuh kesibukan kakak apa aja sih? Kesibukan selain menjadi ketua himpunan ya, saya kemarin mendaftar untuk magang kerja industri dari universitas itu atas rekomendasi Pak Joko Saifan selaku dosen kita gitu ya. Terus selama magang itu kan periodenya dari Maret sampai dengan baru kemarin tanggal 9 Juni itu sudah selesai gitu. Nah, tapi ya saya berusaha di samping magang itu ya saya berusaha untuk terus memonitor bagaimana progres hima yang mau berjalan atau yang sedang berjalan gitu. Dan saya di magang itu juga bentuknya fleksibel, kalau misalkan saya ada kegiatan ya boleh izin seperti itu. Oke, Kak Helmi. Kak Helmi kan sebagai ketua himpunan ya. Yep. Perasaannya gimana sih selama menjadi ketua himpunan dalam satu organisasi di lingkup kampus? Ini mungkin sebagai bentuk saya menembus batas diri saya sendiri sih. Soalnya dari dulu tuh saya kayak saya tuh kayak selalu membatasi diri saya. Saya tuh terlalu yang namanya tidak percaya diri gitu loh. Saya juga kalau di SMA dulu kan pernah itu sekali daftar OSIS tapi nggak keterima, dan pada saat itu saya kayak mikir bahwa apa yang salah. Terus kemudian di kampus ini masuk hima, dan itu kan awalnya diwajibkan ya. Terus kemudian di periode kedua ini kemarin itu di briefing untuk bagaimana kalau kamu jadi ketua kayak gitu, nyalonkan jadi ketua kayak gitu. Terus saya melihat teman-teman saya juga kayak gitu, dan saya menyalonkan, dan akhirnya di musyawarah besar kemudian itu alhamdulillah terpilih. Dan perasaannya bagaimana ya? Perasaannya campur aduk ya. Awalnya itu kayak saya excited, tapi kemudian saya kayak kehilangan diri saya sendiri gitu loh. Saya nggak mau ya guys. saya nggak mau mikirin ini terlalu berat bagi saya. Tapi saya percaya bahwa jalani saja gitu. Alurnya kita ikuti alurnya saja, kita menjalani saja. Nanti juga selesai, nanti juga kita akan di tahap akhirnya seperti itu. Dan ya itu sih prinsip saya sampai sekarang, masih di organisasi, masih menjadi ketua itu ya overthinking parah Mbak Pramudita gitu. Tapi ya saya berusaha untuk tetap berjalan, untuk tetap melakukan apa yang sudah ditugaskan sejak awal. Oke. Nah, selama menjadi kahim itu kan pasti banyak proker-proker nih di dalam organisasi. Itu bagaimana caranya mengendalikan staff-staffnya buat menjalankan proker itu? Kalau bisa dibilang itu saya merupakan orang yang apa-apa itu diem gitu. Saya nggak mau yang marah, saya nggak mau yang menegur secara langsung atau gimana, itu enggak. Tapi lebih ke mungkin bahasanya itu silent treatment untuk para staff-staff saya. Tapi di situ saya berusaha juga untuk mengecat mereka, kalau misalkan ada ini kalian ikutlah kayak gitu. Kalian bergabung gitu loh, kalau misalkan ada gladi bersih atau apapun itu. Nah, memang sempat beberapa di awal itu ada, tapi saya memiliki cara gitu ya, dengan pendekatan pribadi. Secara mungkin saya ngechat, atau mungkin kalau misalkan ada waktu luang sama mereka, saya ngobrol-ngobrol bareng santai gitu. Dan itu untuk membentuk ikatan antara saya dan mereka kayak gitu. Seperti itu sih. Dan alhamdulillah ya, walaupun itu belum yang efektif gitu, tapi saya lihat sudah ada perubahan. Dan mungkin ada beberapa anak yang belum saya dekati secara pribadi, tapi ya akan saya lakukan gitu. Ngomong-ngomong dari tadi kan Mas Helmi bilangnya kalau ada apa-apa tuh diem ya. Nah, gimana nanti kalau misal staffnya itu ada yang nggak mengikuti peraturan di hima itu sendiri gitu, cara menegurnya itu gimana? Cara menegurnya gimana itu ya tadi sudah saya sampaikan bahwa saya sudah mau gitu untuk berbicara dengan mereka secara chatting ataupun
secara langsung kayak gitu. Tapi kan itu bertahap gitu loh. Saya berkembang dan mungkin ada beberapa yang sudah berubah, ada beberapa yang belum gitu kan. Itu sih ya apa namanya kalau gimana? Coba cara menegurnya. Oke, cara menegurnya ya pendekatan pribadi sih. Okay. Ini kan masalah kepribadian seseorang pasti kan beda-beda ya. Nah, ada seseorang itu yang kepribadiannya tuh dalam arti introvert. Nah, itu bagaimana caranya? Soalnya kan kalau introvert itu tidak mudah ketemu dengan orang lain, tidak mudah interaksi dengan orang lain. Nah, itu cara pendekatannya dengan yang introvert itu bagaimana? Cara pendekatan dengan introvert, saya mungkin nggak bisa ngeplotin siapa yang introvert siapa ekstrovert gitu. Soalnya ya, semuanya tuh mungkin saya bisa bilang staff-staff saya mungkin ada yang pasif ada yang aktif gitu. Tapi saya yaitu melalui pendekatan pribadi, maksudnya kayak ngobrol santai sama mereka bareng kayak gitu di lab pengembangan atau mungkin di lab lain gitu kan. Tapi kalau yang misalkan yang introvert ya itu sih, maksudnya kita jangan yang gerusa-gerusu untuk melawan pendekatan gitu loh, kayak kita jangan yang langsung jasis-jasis menegur gitu, jangan, tapi kita apa ya istilahnya kayak ngobrolin hal lain dulu, ngobrolin keluar hima dulu, ngobrolin apapun dulu, biar mereka ini kayak di fase ngobrol biasa gitu, mereka bisa apa ya kayak ikutin flow saya ngomong gitu. Nah kemudian baru kita menegurnya atau mungkin memberikan arahan untuk organisasi yang sedang diikuti oleh dia seperti itu. Dalam organisasi itu pasti ada program kerja yang terbesar ya, istilahnya A-nya dari hima itu sendiri. Itu gimana caranya untuk menjalankan proker itu sebaik mungkin, dan menurut Kak Helmi itu apa sih proker yang paling besar di himanya? Proker yang menurut saya paling besar itu sih UPC, itu Physics Competition. Itu dari bidang apa Kak? Itu dari bidang penalaran dan kreativitas gitu. Terus juga ada Physics Fair yang dulu tuh itu benar proker besar, soalnya ya itu namanya juga pekan raya gitu ya, itu seharusnya itu ramai dan ya kita tahu sendiri bahwa di himpunan mahasiswa fisika UGRIS itu sumber daya mahasiswanya itu kan sedikit. Kalau misalkan mau ngadain yang namanya Physics Fair atau apapun itu kayak mungkin nanti audiensnya itu sedikit, tidak seperti pekan raya pada umumnya gitu kan. Nah terus kalau yang UPC itu yang tahun lalu, berkaca dari tahun lalu itu karena mungkin kita kurang komunikasi bersama dosen untuk mengiklankan tentang lomba-lomba tersebut, maka diharapkan nanti UPC itu ya kita lebih lah untuk menggandeng banyak pihak gitu, seperti kayak media partner dari UGRIS ataupun dari luar kampus gitu kan. Kemarin habis tugas dengan Unsuka dan juga UNES, kami itu berharap itu bisa lah untuk yang namanya nanti dibantu mereka untuk pembagian brosur terkait perlombaan UPC dalam Physics Fair. Nah itu menurut saya yang paling besar. Gitu sih, itu yang paling besar. Tadi kan katanya proker terbesar itu adalah UPC ya. Teman-teman sendiri belum tahu UPC itu apa sih bentuknya, gambarannya itu seperti apa gitu. Bisa dijelaskan? Oke, UPC itu adalah UGRIS Physics Competition ya teman-teman. Nah itu tuh kayak semacam Olimpiade Siswa Nasional, tapi kita ini lingkupnya itu masih di Jawa Tengah tahun lalu. Nah sekarang itu saya ingin untuk mengubah beberapa hal dalam UPC tersebut gitu. Nah itu tuh kemarin ada beberapa pendaftar gitu kan. Nah itu dari sana ingin untuk merubah beberapa sistem, dan saya sudah diskusi kasar dengan ketua bidangnya Mbak Anissa Zulfa. Itu terkait dengan bagaimana UPC nanti dilaksanakan seperti itu sih. Baik. Sebelum itu kita kembali lagi di hima ya. Pasti di setiap organisasi itu adalah masalah-masalah problematika kecil-kecilan lah misalnya. Nah itu bagaimana sih caranya Mas Helmi biar
nggak ada masalah atau bisa mengatasi masalah itu? Sebenarnya masalah dalam satu organisasi itu sesuatu hal yang lumrah dan sesuatu hal yang harus saya apa ya istilahnya, iya dimaklumi dan harus saya sadari bahwa itu akan terjadi gitu kan. Tetapi apapun itu saya tetap berprinsip pada diri saya sendiri, ikuti alurnya, kerjakan apapun yang saya bisa, harus hadapi itu. Dan iya sih kita harus menghadapi itu walaupun itu suatu masalah yang kecil ataupun masalah yang besar gitu kan. Dengan mungkin ya memang ditegur tapi bukan yang secara gamblang menegur di depan umum enggak, tapi secara personal, secara baik-baik, secara mungkin dihubungi secara WhatsApp ataupun diobrolkan secara pribadi. Mungkin nongki-nongki habis kan bisa. Gitu ya, nongki-nongki guys. Oke. Lalu selama menjadi kahim nih, pasti adalah kendala-kendala pribadi. Itu apa aja sih kendalanya, terus bagaimana juga caranya biar bisa keluar dari kendala itu? Kendala pribadi saya sendiri, oke. Kendala saya itu waktu di awal itu benar-benar yang kayak menjadi ketua ini buat saya overthinking gitu loh. Kayak saya ngerasa nggak bisa kemana-mana, tapi ya tetap berpegang pada prinsip saya harus mengikuti alur gitu. Dan bagaimana saya keluar dari kendala tersebut, ya saya harus menghadapi kendala itu kan, dan itu pun dari diri saya sendiri gitu. Saya dulu pernah baca buku itu, prinsipnya adalah dari diri saya sendiri untuk keluar. Jadi apa yang harus saya perbaiki dalam diri saya sendiri untuk dapat memberikan impact kepada organisasi ini. Jadi saya harus memperbaiki diri saya sendiri dulu untuk kemudian baru saya bisa untuk memperbaiki organisasi saya. Nah, oke, lepas dari kendala, bagaimana cara Mas Helmi untuk membagi waktu antara organisasi, antara kuliah, dan tadi ada magang juga ya? Itu cara membagi waktunya bagaimana? Saya sebenarnya itu bukan orang yang jadwalable atau meng-schedule sesuatu itu enggak. Tapi saya ya hari ini yang saya akan kerjakan itu saya tanyakan gitu, saya harus apa gitu. Kalau misalkan saya pun nggak bisa, misalkan kalau ada rapat di di lembaga tinggi atau apapun itu, saya mendelegasikan staff saya atau mungkin sekum saya atau mungkin pembimbing saya kayak gitu sih. Nah untuk mengatur waktunya, saya nggak punya sistem pasti untuk mengaturnya, tapi saya setiap hari pasti akan ingat saya hari ini harus ngapain, saya hari ini harus ngapain kayak gitu sih. Tapi ya memang saya karena tidak punya sistem itu, jadi saya sering kelupaan dan itu saya sering ditegur sekum saya kakak. Oh gitu. Ya. Sekumnya sangat baik sekali ya. Menegur. Oke. Ya. Nah kalau misalkan di grup WhatsApp kumpulan ketua organisasi gitu, kalau misalkan tidak nyebar undangan ke grup PH gitu, dimarahin. Oh gitu, sekumnya galak guys. Enggak galak. Tapi dia kayak pengen lah untuk saya itu disiplin secara apapun gitu, dan itu bagus. Lalu untuk rencana kedepannya untuk Hima? Rencana ke depan untuk Hima ini saya harapkan di himpunan mahasiswa kita ya, Hima Fisika ini kan ya, saya pengen tidak ada kasta semester 4 dan semester 2 gitu. Saya pengennya itu kita tuh himpunan gitu. Kita tuh satu padu, kita tuh mahasiswa fisika abis coy. Mahasiswa fisika abis coy. Iya, gitu sih. Dan saya berharap dari semester 4 untuk bisa menggandeng semester 2 dan semester 2 mau menggandeng untuk di semester 4 gitu. Dan alhamdulillah sudah beberapa ada yang bisa untuk digandeng dan juga bisa untuk bersatu. Kita kongko-kongko di lab pengembangan biasanya kayak gitu kan ya. Dan terus untuk mungkin itu untuk Hima gitu, untuk mungkin staff-staffnya, tapi untuk program kerja ke depannya saya berharap mungkin teman-teman bisa lebih aktif gitu untuk menukarkan ide atau apapun itu gitu. Jangan hanya satu pihak saja yang menukarkan ide, dan mungkin kalau misalkan ada ide tersebut yang sekiranya tidak baik atau tidak bagus, itu kalian boleh sampaikan kok gitu. Baik. Sebelum kita tutup nih, ada satu pertanyaan nih sebelum menutup podcast ini.
apa sih pesan-pesannya buat mahasiswa yang mau ikut organisasi, lalu mahasiswa yang sudah mengikuti organisasi, dan mahasiswa yang akan menjadi ketua himpunan. Pesan-pesannya tuh apa aja yang bikin mereka atau memberikan motivasi untuk mereka lah. Oh ya, berarti ini untuk pertanyaan untuk pesan-pesan untuk tiga orang ya, mahasiswa, mahasiswa yang ikut organisasi dan juga yang mungkin nantinya akan didelegasikan untuk menjadi seorang ketua. Untuk mahasiswa sendiri, mungkin ya kalau misalkan kalian tidak aktif di manapun, tidak aktif di mana-mana di organisasi atau apapun itu, ya kalian boleh saja gitu. Tetapi di organisasi sendiri, kita ini belajar untuk yang namanya bergotong royong. Kita belajar untuk yang namanya mungkin berbicara kepada banyak orang, berpikir secara global dan universal gitu kan. Nah saya dulu itu Kak, saya tuh nggak pengen yang namanya ikut organisasi di kampus gitu. Saya pengennya tuh kupu-kupu. Tapi masuk himpunan mahasiswa fisika ini, saya diwajibkan untuk menjadi ya awalnya dulu sekretaris bidang kominfo gitu kan. Nah itu tuh saya belajar gitu bahwa untuk mengelola suatu media sosial, untuk belajar desain itu saya baru waktu itu gitu kan. Nah itulah hal itu loh, hal itu yang bikin saya belajar gitu bahwa kalaupun saya nggak ikut organisasi, saya nggak akan dapat ilmu desain. Mungkin walaupun ya pakai Canva gitu kan, tapi kan ya itu suatu pembelajaran gitu. Itu untuk mahasiswa biasa bahwa di organisasi walaupun kalian tidak melihat nggak penting ini nggak penting gitu, tapi percayalah bahwa suatu saat kelak ilmu dalam organisasi itu akan terpakai, entah ilmu itu ilmu berbicara ataupun ilmu berpikir secara global ataupun itu akan terpakai. Kalian nggak akan yang namanya buang-buang waktu di organisasi, percaya gitu. Terus kemudian untuk mahasiswa yang sedang ikut organisasi, kalian memang akan dihadapkan oleh masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah organisasi gitu kan. Tetapi dari situ kalian akan menjadi orang yang tangguh gitu loh. Kalian akan bisa menjadi orang yang kuat untuk menghadapi kehidupan setelah perkuliahan gitu. Karena saya berpikir bahwa ya memang kehidupan ini berat gitu. Tapi dari situ kan kita juga harus berlatih gitu. Soalnya dunia ini kan tidak berpihak pada kita. Dunia ini tidak berjalan sesuai mau kita gitu kan. Dan dunia ini juga bukan hanya tentang kita gitu loh. Jadi dari sini kita harus yang namanya belajar. Di perkuliahan ini kita harus belajar. Kayak gitu. Itu sih. Dan kalian yang sudah masuk organisasi, kalian tidak buang-buang waktu. Kalian sudah belajar itu. Saya pernah dulu ingat salah satu kata-kata ya. Itu tuh kalian mungkin kalau di organisasi itu kalian akan yang namanya terbentur dan akhirnya kalian akan terbentuk gitu. Terus untuk yang akan menjadi ketua himpunan nantinya gitu ya, di Himavi ataupun di lainnya, tidak apa-apa. Tanggung jawab ini memang berat, tetapi selama kalian dipercaya oleh, kan kalau di Mubis kan ada voting gitu. Kalau misalkan teman-teman kalian memilih kalian, itu berarti kalian dinyatakan bahwa kalian bisa gitu. Kalian bisa menjadi pemimpin bagi diri mereka gitu. Maka gak ada kata-kata bahwa saya nggak bisa gitu. Bisa, kalian pasti bisa gitu. Soalnya teman-teman kalian saja percaya pada kalian untuk bisa menjadi pemimpin. Kenapa kalian meragukan diri kalian sendiri? Seperti itu sih. Baik, sudah cukup ya podcast hari ini. Sorry ya guys, ada suara-suara yang gak diinginkan. Maaf ya Kak ya. Aman. Baik, sekian podcast dari kami. Sampai jumpa. Bye. Terima kasih Mbak Alvina.